Pada masa itu, manusia baru mulai belajar sesuatu yang sangat penting dalam sejarah peradaban, yaitu bertani. Salah satu tanaman pertama yang mulai dibudidayakan manusia adalah gandum. Di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Fertile. Wah, susah banget sih ini. Fertile Crescent, asik. Halo, selamat datang di Before It, podcast yang ngebahas tentang sejarah-sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Alright, masih sama gue Zil Karim di sini. Hai. Menu episode kali ini, gue akan ngomongin soal makanan yang selalu menemani manusia. Apakah itu? Let's go kita bahas. Ada satu jenis makanan yang mungkin menjadi salah satu makanan yang paling tua dalam sejarah manusia. Makanan yang muncul di berbagai peradaban. Dimakan oleh raja, dimakan oleh rakyat biasa, dan bahkan sampai sekarang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara. Makanan itu adalah roti. Langsung kita bahas, let's go. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya, terus juga di subscribe channel YouTube-nya Before It, ya kan? Mampir ke Instagram dan TikToknya di @beforeit_podcast. Let's go! Hari ini kita bakal melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kita bakal mundur ribuan tahun ke masa lalu untuk melihat bagaimana manusia pertama kali membuat roti. Bagaimana roti berkembang dari makanan sederhana menjadi berbagai bentuk yang kita kenal sekarang. Dari roti pipih di Timur Tengah sampai roti manis di Eropa. Dan akhirnya bagaimana roti masuk ke Indonesia. Karena meskipun roti sering dianggap makanan barat, cerita sebenarnya jauh lebih panjang dari itu. Dan seperti biasa, di Before It kita mulai bahas dari akarnya. Let's go! Kalau kita mundur sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia sebenarnya belum mengenal roti seperti yang kita kenal sekarang nih. Pada masa itu, manusia baru mulai belajar sesuatu yang sangat penting dalam sejarah peradaban, yaitu bertani. Salah satu tanaman pertama yang mulai dibudidayakan manusia adalah gandum. Di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Fertile. Wah, susah banget sih ini. Fertile Crescent, asik. Daerah yang meliputi Irak, Suriah, dan Mesir. Manusia mulai menanam gandum dan barley. Awalnya, biji gandum ini hanya ditumbuk lalu dimasak dengan air menjadi bubur. Tapi suatu saat manusia menemukan sesuatu yang menarik nih. Ketika gandum ditumbuk menjadi tepung, lalu dicampur air dan dipanaskan di atas batu panas. Adonan itu berubah menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih padat, lebih kering dan bisa dimakan dengan mudah. Itulah bentuk roti paling awal. Roti ini kemungkinan besar berbentuk pipih, tanpa ragi dan teksturnya cukup keras. Mirip dengan roti pipih yang bisa kita temukan sekarang di berbagai tempat. Perkembangan besar roti terjadi di Mesir kuno. Sekitar 3000 sebelum Masehi, masyarakat Mesir sudah mulai membuat roti dalam bentuk yang lebih kompleks. Dan disinilah terjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah roti, yaitu fermentasi. Konon, ada cerita bahwa seseorang pembuat roti secara tidak sengaja meninggalkan adonan tepung terlalu lama. Ketika adonan itu dipanggang, roti yang dihasilkan justru menjadi lebih mengembang dan lebih lembut. Itulah awal dari penggunaan ragi alami. Ragi yang berasal dari udara atau dari sisa adonan sebelumnya akan memakan gula dalam tepung, lalu menghasilkan gas karbon dioksida. Gas inilah yang membuat roti menjadi berpori dan mengembang. Dari sinilah lahir roti yang lebih mirip dengan roti modern. Dan sejak saat itu, roti menjadi makanan yang sangat penting di Mesir. Bahkan, pekerja yang membangun piramida dipercaya dibayar dengan roti dan bir. Kita masuk cerita roti di Yunani dan di Romawi. Ketika peradaban Yunani berkembang, teknik membuat roti juga semakin maju.
orang Yunani mulai membuat berbagai jenis roti dengan bentuk dan rasa yang berbeda. Ada yang diberi minyak zaitun, dan ada juga yang menggunakan berbagai biji-bijian. Kemudian ketika Romawi mengambil alih banyak wilayah Yunani, budaya roti ini ikut berkembang. Di masa Romawi, muncul sesuatu yang bisa disebut sebagai toko roti pertama. Para pembuat roti profesional mulai menjual roti kepada masyarakat. Dan roti menjadi bagian penting dari kehidupan di kota. Kita masuk ke karakteristik roti nih. Secara sederhana, roti dibuat dari 3 bahan utama, yaitu tepung, air, dan ragi. Kadang ditambahkan garam, gula, ataupun lemak seperti mentega. Tapi dari kombinasi sederhana ini, manusia berhasil menciptakan ribuan jenis roti di seluruh dunia. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang manis, ada yang gurih. Tekstur roti juga bisa sangat berbeda, tergantung jenis tepung dan teknik fermentasi yang digunakan. Nah, kalau ngomongin roti, nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin fakta-fakta unik dari roti tersebut. Ada beberapa fakta menarik tentang roti dalam sejarah manusia. Salah satunya adalah bahwa di banyak budaya, roti sering dianggap sebagai simbol kehidupan. Di Eropa, roti sering menjadi makanan utama masyarakat. Bahkan kata breadwinner dalam bahasa Inggris, yang berarti orang yang mencari nafkah, berasal dari pentingnya roti sebagai sumber makanan. Di banyak agama juga, roti punya makna simbolis. Dalam tradisi Kristen misalnya, roti sering digunakan sebagai simbol spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa roti bukan sekedar makanan biasa. Dia adalah bagian dari sejarah manusia. Lanjut kita masuk ke cara pembuatan roti. Secara umum, proses membuat roti melalui beberapa tahap. Pertama, bahan-bahan dicampurkan menjadi adonan. Tepung, air, ragi, dan garam diuleni sampai membentuk adonan elastis. Kemudian, adonan ini dibiarkan agar berfermentasi. Pada tahap ini, ragi mulai bekerja dan menghasilkan gas. Adonan akan mengembang. Setelah itu, adonan dibentuk sesuai jenis roti yang diinginkan. Kemudian dipanggang dalam oven dengan suhu yang tinggi. Selama proses memanggang, panas membuat gas di dalam adonan mengembang lebih besar dan membentuk tekstur roti. Hasil akhirnya adalah roti yang punya kulit luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Kita akan membahas tentang roti masuk Indonesia. Sekarang kita lompat jauh ke masa yang lebih dekat. Roti mulai dikenal di Indonesia terutama pada masa kolonial Belanda. Orang Belanda membawa tradisi makan roti ke Nusantara. Awalnya, roti lebih banyak dikonsumsi oleh orang Eropa dan kalangan elit. Tapi lama-kelamaan masyarakat lokal juga mulai mengenal dan mengadaptasi roti. Dari situlah muncul berbagai jenis roti yang sekarang kita kenal. Ada roti manis, roti sobek, roti isi coklat, dan berbagai varian rasa yang udah sangat akrab di kehidupan kita gitu kan. Kalau kita lihat perjalanan roti, dari adonan gandum sederhana ribuan tahun lalu, sampai menjadi berbagai bentuk roti yang kita kenal sekarang. Kita bisa melihat satu hal yang menarik nih, bahwa makanan selalu berkembang bersama manusianya. Dia berubah, beradaptasi, dan mengikuti perjalanan peradaban. Dan mungkin itu juga membuat makanan seperti roti menjadi bertahan selama ribuan tahun. Karena dibalik kesederhanaan, roti selalu punya tempat dalam kehidupan manusia. Alright, gue Zil Karim dan ini Before It. Karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye, sampai bertemu di menu episode selanjutnya.